Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Arif Setiawan, NIM 2202011157 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan membuat tugas individu ketua 6 yaitu praktikum pack of word. Langsung saja kita buka Google Colab-nya. Di sini saya sudah mempersiapkan codingannya biar lebih mudah. Nah, kita jalankan. Presentative text dalam dunia natural language atau NLP, komputer tidak bisa memahami teks secara langsung. Karena itu kita perlu mengubah teks menjadi bentuk agar bisa diolah. Yang ketiga adalah contoh nyata di kegunaan representasi teks di dunia kerja. Penggunaannya adalah banyak sekali, misalnya di perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Yang keempat adalah penjelasan metode back of word. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mempresentasikan teks adalah back of word. Metode ini bekerja dengan cara menghitung frekuensi. Yang kelima, kelebihan back of word. Kelebihannya adalah metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan, sangat cocok digunakan untuk data teks berukuran kecil atau untuk pemula yang ingin memahami dasar representasi teks. Kekurangannya back of word. Metode ini juga punya kelemahan. Yang pertama, tidak mempertimbangkan konteks atau urutan kata. Kedua, jika jumlah kata sangat banyak, hasilnya bisa menghasilkan data berdimensi besar atau boros memori. Yang ketujuh, penjelasan tahapan back of word. Ada beberapa tahap. Pertama, back of word, kumpulan teks atau pembersih teks seperti menghapus tanda baca, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Nah, penjelasannya sering kita contoh Google Colab, nanti kita mengimpor library dari sequence pandas untuk menampilkan hasil. Lalu kita buat teks sederhana sebagai contoh. Saya suka belajar AI. Saya belajar NLP di kampus AI. NLP sangat menarik. Initial object complete akan mengubah teks menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Yang keempat adalah proses fit dan transform. Mempelajari semua kata unik lalu menghitung frekuensi kemunculan tiap kata. Yang kelima adalah konversi data agar hasilnya lebih mudah dibaca. Menghasilkan spread menjadi bentuk tabel array. Mengambil daftar semua kata unik dari korpus. Yang keenam adalah menambah label untuk setiap teks. Supaya hasilnya jelas, kita beri nama teks 1, 2, 3 di baris tabel. Yang ketujuh adalah hasil representasi back of word. Yaitu yang pertama adalah yang teks pertama ada kata AI. Ya, ini AI adalah muncul di teks pertama sama ketiga, yaitu kenapa di sini 0, berarti yang teks kedua di sini adalah tidak muncul kata AI. Nah, ini kan contoh yang pertama, teks yang pertama adalah ada AI, yang kedua tidak ada AI, yang ketiga ada AI. Jadi hasilnya adalah AI muncul di teks pertama dan ketiga. Belajar. Nah, belajar di sini ada di teks pertama dan kedua, di teks ketiga tidak ada. Jadi kemunculannya adalah belajar ada di teks 1 dan teks 2. Sekarang dan adalah cuman ada di kata teks ketiga. Jadi
Hasilnya adalah munculan teksnya dan ada di teks 3. Di sama cuman muncul di kata teks 2. Kampus. Kampus ada cuman muncul di teks kedua. Yang menarik muncul di teks keempat. NLP muncul teks ke-2 dan 3. Sangat muncul di teks ketiga. Saya muncul di teks 1 dan 2. Suka. Suka muncul di teks ketiga. Hasil back of word ini adalah nantinya bisa digunakan untuk berbagai tugas lanjutan. Sepertinya klasifikasi teks misalnya menentukan apakah teks positif atau negatif, analisis sistem pelanggan, mencari informasi data otomatis, dan lain-lain. Jadi, back of word adalah langkah awal penting dalam pengelolaan bahasa alami sebelum masuk ke model machine learning yang kompleks. Demikian penjelasan saya tentang metode back of word. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman menganalisa reputasi teks. Kurang lebihnya saya maaf, saya Wahyu Arif, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.